banyak karena Ibu sudah ikhlas untuk boleh kami wawancarai terkait kita bahu-membahu dalam memerangi COVID-19 ini. Sebelum kita lanjutkan ke poin-poin inti dari pertanyaan kami Ibu, saya persilakan Ibu untuk menyapa Bapak Ibu yang sedang menonton, netizen yang di rumah, juga menyampaikan selamat Pesta Paskah untuk mereka. Silakan Ibu. Ya, pertama tentu selamat malam untuk Bapak Pastor Paroki Bunda Segala Bangsa Pak Sambi, Romo Ardi. Saya sangat senang sekali bahwa malam ini saya diberi waktu dan kesempatan untuk juga ikut ambil bagian di dalam rentetan acara penanggulangan COVID-19. Kemudian saya juga menyapa teman-teman OMK luar biasa ya, inisiatifnya. Ini saya juga sangat bangga dan saya tahu bahwa ini bukan satu pekerjaan yang mudah, tetapi meninggalkan begitu banyak tugas dan pekerjaan dan kemudian mau menyapa kita semua yang ada di Manggarai Barat. Jadi sekali lagi saya sangat bangga dan sungguh-sungguh sangat memberikan apresiasi inisiatif dari teman-teman OMK. Dan selanjutnya saya menyapa semua netizen ya di seluruh Kabupaten Manggarai Barat yang sedang menonton ya, sedang menyaksikan acara ini ya. Selamat malam dan juga saya menyampaikan salam damai Paskah untuk kita semua, walaupun sedikit terlambat, ini sudah memasuki Paskah kedua di Romo, tetapi ya tidak ada kata terlambat ya. Mudah-mudahan ya dengan spirit dan semangat kebangkitan Tuhan Yesus akan membawa rahmat besar untuk kita semua. Kita dapat menyikapi situasi pandemi ya di kabupaten kita dengan sabar ya, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa badai pandemi pasti akan berlalu. Dan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan keikhlasan ya untuk menyikapi situasi ini. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah menyapa Bapak Ibu netizen yang berada di rumah. Mereka juga membalas ucapan selamat dari Ibu. Selamat Pesta Paskah tentunya Ibu. Semoga sukacita Paskah kali ini kita betul-betul sukacita penuh dalam kehidupan kita, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Juga kita turut mengikuti protap atau himbauan dari pemerintah untuk selalu berada di rumah. Seperti lagu oleh teman-teman OMK tadi, di rumah ada kisah, di rumah ada kita, di rumah ada sukacita. Jadi Bapak Ibu yang di rumah tentunya selama ini, selama mengikuti instruksi dari pemerintah, mereka penuh dengan sukacita Paskah itu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Romo, selamat malam. Terima kasih juga Romo, Ibu, narasumber kami yang selalu setia menemani orang muda Katolik. Jadi kami juga sebagai orang muda Katolik begitu berbangga karena Romo Paroki kami terus mendampingi kami kemanapun narasumber kami untuk wawancara. Jadi untuk Romo terima kasih dan selamat malam. Selanjutnya mungkin supaya tidak memperpanjang lagi kata Ibu, saya akan merujuk pada pertanyaan inti yang menjadi tema dari diskusi kita malam ini yaitu kita bahu-membahu memerangi COVID-19 yang pada saat ini sudah menjadi pandemi bagi dunia, khususnya juga bagi negara kita Indonesia. Istimewanya tempat kita berada saat ini, Labuan Bajo, yang sudah dinobatkan sebagai kota pariwisata super premium. Jadi tentu masyarakat sendiri merasakan kekhawatiran yang besar, kerisauan, ketakutan, karena bagaimanapun penyakit ini tidak pernah memilih siapa orangnya. Jadi penyakit ini tidak pernah melihat rupa kita lagi. Semua akan terancam. Nah dari situ Ibu, tentu warga masyarakat Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang bisa kita bilang Manggarai Barat ini adalah kota pariwisata super premium, mengharapkan bahwa penanganan COVID-19 khusus di daerah kita di Labuan Bajo ini
betul-betul ditangani juga secara super premium. Nah, dari situ Ibu, sejauh ini juga rumah sakit di daerah kita ini, rumah sakit RSUD Merombok, sudah dinobatkan menjadi salah satu rumah sakit rujukan dalam menangani pasien COVID-19. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, yang merupakan pertanyaan netizen juga, bagaimana sejauh ini pemerintah daerah sebagai ketua gugus dalam menangani COVID-19 sudah mempersiapkan penanganan COVID-19 sejauh mana dan seperti apa. Jadi Ibu mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada Bapak Ibu yang sedang menonton di rumah. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mungkin kita melihat bagaimana sejarah kronologi penyakit ini untuk bisa mengurangi ketakutan dan kekhawatiran kita. Pertama, bahwa kita tahu pada awal Januari yang lalu Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi, ya, artinya penyakit yang mewabah di seluruh dunia. Dan sampai dengan bulan April sampai dengan saat ini ada 200 lebih negara yang sudah terinfeksi atau melaporkan kejadian penyakit ini. Termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Jadi bukan hanya kita saja, tetapi juga banyak negara yang sudah terjangkit penyakit ini. Dan kemudian kita tentu bertanya dari mana penyakit ini. Tentu semua netizen tahu awal mula penyakit ini, ya tentu dari Wuhan, kemudian dari Cina, kemudian menyebar begitu cepat, ya, dan sampailah ke Indonesia. Dan kemudian pada kita di Manggarai Barat sendiri sejak awal bulan Maret sudah melakukan persiapan, dan kami itu tentu saja melakukan pendataan karena daerah kita ini masuk dalam kategori daerah yang masih bebas dari COVID-19, ya, dan kemudian virus ini belum kita temukan di sini. Dan oleh karena itu tentu kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Kita tahu penyebab dari COVID-19 adalah virus Corona 19. Dan virus ini memang sangat-sangat contagious, ya, dia sangat cepat menular. Dan yang menularkan ini adalah orang, ya. Jadi penularan adalah dari orang ke orang, dan itu pun terjadi karena kontak langsung dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Dan transmisi virus ini bisa terjadi, ya, dari orang sakit ke orang yang sehat. Dan ini tentu melalui droplet, ya, yang langsung melalui tangan atau melalui pernafasan. Dan kalau kita tidak kontak dengan orang yang sakit, ya, tentu kita tidak akan tertular. Dan kemudian kenapa kita harus melindungi diri kita? Karena dalam virus ini orang yang sakit kita tidak bisa kenal. Karena itu kita harus melindungi diri kita, ya, dengan menggunakan masker. Karena penularannya itu hanya bisa terjadi melalui selaput lendir, mata, hidung, dan mulut. Dan tangan kita berperan penting untuk membawa virus ini ke mulut, ke hidung, maupun ke mata. Sehingga orang harus selalu mencuci tangan. Kembali ke tadi, bahwa sejak tanggal 12 Maret kami sudah melakukan pendataan, ya, orang-orang yang masuk ke Manggarai Barat, dan sampai saat ini, ya, orang yang masuk ke Manggarai Barat tercatat ada 4.100
125 orang. Dan mereka tersebar ya di kecamatan, hampir semua kecamatan. Dan paling tinggi memang di Kecamatan Komodo. Ya, 2000 lebih atau lebih dari setengah yang datang itu ada di Kecamatan Komodo. Kemudian ada di Lembor, kemudian ada di Goleng, dan kemudian di Kecamatan Sanakoa. Dan mereka ini ada dalam pengawasan aparat desa dan dalam pemantauan petugas surveillance kita yang ada di puskesmas seperti itu ya. Jadi ya tidak usah terlalu khawatir karena mereka ini ada dalam pantauan dan di antara mereka itu dikarantina di rumah sampai